Sobat Kampus, kembali lagi di mana? Sama datang di Komunikasi. Mau yang asik udah pasti di Komunikasi. Kita lagi kedatangan seseorang nih. Aduh, apa dulu? Ada dari Jasnip by Volter. Oh, Jasnip by Nah, Volter. tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Akang siapa namanya, Kang? Aku Kimi Febrian. Kimi Febrian. Dan akangnya? Aku Falah. Fala. Oke, jadi Jasnip ini berarti Akang ini sebagai founder ya? Founder dari si Jasnip by Volter ini. Betul. Iya. Oke, boleh aku penasaran nih, aku belum tahu ini tuh. Betul. Jasnip tuh sebenarnya apa sih, Kang? Jujur. Jasnip itu jasa nitip. Oh, jasa nitip. Jasa nitip. Oh, Ya. jadi kayak just tip gitu ya? Iya, Oh, just tapi tip. ini mah Jasnip. Iya, Jasnip. Oh. Jadi jasa nitip apa tuh? Ya, Jasa nitip apa? tiket Di kah atau apa? event konser. Oh, event konser. Iya. Jadi ada jasa nitip barang gitu. Barang. Oh, jadi gitu. barangnya disimpan di locker gitu ya? Di loker. Oh, Betul. jadi Jasnip ini tuh kayak sebuah apa ya disebutnya ya? Bukan organisasi, apa ya disebutnya? Apa ya, Kang, disebutnya? Jasa menitipkan jasa yang menitipkan barang-barang yang tidak diperuntukkan masuk ke dalam event gitu. Oh, jadi Karena kan kalau beberapa event itu kan ada ketentuan barang-barang yang nggak boleh dibawa kan. Iya. Nah, daripada disita sama guard, ya. jadi kita hadir untuk sebagai kalian nitipin di kita nih gitu. Oh, Kayak gitu. jadi wow, sangat bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya emang ada regulasi dari pihak acaranya yang nggak boleh bawa ini tuh, AA datang sebagai orang yang menitipkan barang-barang Betul. buat si pesertanya. Iya, Oh, betul. alah gitu. Berarti awalnya kepikiran bikin Jasnip tuh dari mana? AA. Awalnya aku kan sering di event Ya. gitu. Dulu aku punya kayak media gitu. Salah satu media. Akhirnya aku perhatiin kok di sini banyak yang kesita gitu. Terus dari audiensnya itu semua pada apa ya, mukanya pada Ngeluh lah ya. cemberut. Keluhan dari penonton juga. Ya gitu. Cemberut kenapa tuh? Cemberut karena barangnya disita. Oh, disita gitu. sama pihak Rata-rata. acara. Iya. Rata-rata kan kalau misalnya yang disita tuh nggak dikembaliin lagi kan. Oke. Gitu. Jadi kita melihat celah lah di situ. Oke. Akhirnya ya udahlah kita coba bikin sebagai jasa penitipan barang kayak Tapi gitu. kalau itu tuh emang gak apa-apa dari si penyelenggara konsernya atau gimana itu? Teknisnya tuh kayak gimana sih? Kerjasama. Kerjasama. Oh, Masih ada kerjasama. Kerjasama. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ngapain harus ada do and dance ya? Iya gak sih? Jadi beberapa barang itu pasti ada ininya kan, ada resikonya. Kayak contoh nih, misalnya kenapa di event konser itu nggak boleh bawa parfum karena itu botol kacanya yang bisa beresiko buat pecah atau iya, enggak bahaya ya. Melukai. Betul. Terus juga misalnya iya. ada beberapa konser juga yang ketentuannya itu nggak boleh bawa power bank. Power banknya itu ada batas minimum mAh-nya. Kenapa? Karena semakin tinggi power bank itu, kalau kepanasan itu bisa meledak kayak gitu. Jadi beberapa konser ada yang ngasih ketentuan kalau power bank itu nggak boleh melewati dari batas maksimum kayak gitu. Berarti kalau di Jasnip juga kalau misalnya mau nitip si power bank ini juga harus ada batas-batasnya juga ya? Betul. Harus sesuai regulasi Ya, di betul. Oh, jadi kayak Jasnip itu hadir ketika orang-orang yang resah dengan do and don'ts dari sebuah event. Iya. Keren jadi superhero ya. Jadi superhero sebenarnya. Kayak aku juga kalau di Gimana? pensi juga kan aku juga termasuk yang suka nonton pensi segala macam juga. Kalau di pensi kan lebih ketat banget kan, make up nggak boleh segala macam. Berarti kalau misalnya sama Jasnip sendiri ini tuh boleh, maksudnya nitip make upnya, jadi parfum. orang-orang yang biasanya tuh kedapatnya nih di guard, Kak nggak boleh bawa ini nggak boleh. Akhirnya diarahin ke penitipan barang gitu ke kita supaya nggak disita kayak gitu. Jujur berguna sih. Iya sih, jujur berguna. Tapi bermanfaat dari pesertanya itu nanti ngasih deposit atau gimana sistemnya? Itu gimana sistemnya? Jadi kita itu penentuan harganya itu gimana itemnya per item gitu. Dimulai dari harga 5.000. Harga 5.000 itu rokok sama kaca cermin. Sebatang?
Enggak, 1 bungkus. Oh, 1 bungkus. Kalau sebatang bisa mending beli baru. Mending beli baru. Benar. Ini kayaknya gue cepet kaya nih. Oh iya. lagi. Cepet kaya langsung. Coba nih buat kita nih. Oh, oke, jadi kayak gitu. Oke, dari 5.000. Dari 5.000 sampai paling gede itu koper. Itu bisa sampai 150.000. Tergantung isi kopernya juga sama ukurannya. Bentar, koper. Ada Niki peserta yang bawa koper. Rata-rata kalau misalnya di luar kota itu penontonnya pun dari luar kota. Jadi misalnya kita event di Jakarta. Iya. Orang yang dari luar kota tuh mau nonton solo konsernya apa gitu. Oke. Itu kan bawa koper kan pasti. Nah, kopernya itu sering kali dititipin di kita. Itu gimana nanti ngitungnya gitu, kayak di kilo kah atau lihat aja per itemnya di dalamnya ada apa aja gitu? Teknisnya pertama itu kita pasti tanya dulu di dalam tasnya itu, di dalam koper atau tasnya itu ada apa. Kalau misalnya emang si penitip itu nggak berkenan buat kita cek ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang pasti kita pastiin apakah ada barang elektronik atau barang-barang yang emang berpotensi buat rusak banget gitu. Nah itu akan mempengaruhi harganya juga kayak gitu. Karena kita pakai garansi juga. Ada garansi. Keren gila. Ada garansi. Garansi apa tuh? Garansi penyimpanan. Misalkan kalau ada kerusakan atau kehilangan, itu kita langsung ganti. Di hari H. Kalau nggak di hari H di H+1. Gitu. Jadi membuat si yang mau menggunakan Justnip ini juga jadi nyaman dan aman gitu kan. Tapi udah yakin lah Justnip pasti menjaga barang sama safety gitu. Bener banget. Karena aku konsepnya sebetulnya kayak gini. Anggap saya sebagai audiens. Ya. Jadi audiens itu gimana caranya nyaman. Kita ketika menonton dan mereka tuh kalau misalkan menitip barang itu percaya ke kita gitu. Nah, gua mau nitipin barang nih. Jaminannya apa? Misalnya. Gitu. Ya udahlah. Aku ada ketentuan kayak ada bergaransi, terus beberapa isu juga sekarang banyak kompetitor yang maksudnya yang sama juga. Itu nggak bertanggung jawab gitu. Gitu. Makanya Justnip ini menggunakan sistem garansi itu. Garansi. Berarti waktu pertama kali jalan tuh tantangan terbesarnya apa? Atau itu jadi tantangan besarnya? Setelah kan ini Akang udah mengkonsepkan gitu kan, Akang main di event gitu kan, Akang mencari celah di setiap keresahan dari si peserta. Nah setelah berjalan, setelah Justnip ini ada, apa sih tantangannya, Kang? Penasaran aku. Tantangannya karena dulu itu Justnip itu terbilang kompetitor yang pertama di Indonesia. Ya, gitu. Tantangannya sekarang itu kayak beberapa yang maksudnya banyak kompetitor yang baru kan. Gitu. Berarti Akang tuh pionir di Justnip ini. Gitu. Ya. Berarti tantangannya itu kompetitor lain ya mungkin. Kompetitor lain gitu. Cuman ya yakin lah Justnip paling yang terbaik lah, ada garansi bener, terpercaya lah pokoknya Justnip ini mah. Mungkin sebenarnya ini yang jadi pertanyaan aku sih awal tahu Justnip gitu. Sebenarnya bedanya dari Justnip dan juga Justip tuh apa sih, Kang? Mungkin bisa dijelasin. Justip, jasa titip itu ya? Justip lah kayak biasanya mah Justip mah kayak keluar negeri. Gitu. Kalau ini mah Justip. Sebenarnya itu kadang beberapa orang tuh ada yang salah juga ya menyamakan Justip tuh kayak Justip. Tapi itu udah jelas berbeda gitu. Kalau misalnya Justip kan misalnya ada bazar apa, kita sebagai jasa yang titip beli untuk si customer gitu kan. Tapi kalau Justnip ya buat nitip barang gitu. Menitipkan barang yang nantinya dibawa lagi gitu. Bukan untuk kayak Justnip dikasihin dan kita sebagai jasa titip bukan gitu. Aku mau nanya Kang, kalau misalnya nanti dalam bentuk apa nih ketika kita dititipkan, nanti si customer biar tahu itu barang kita, nanti Akangnya ngasih apa ke kita? Jadi nanti kita ada 2 invoice, ada 2 kertas. Itu yang ada form nama, nomor telepon, nomor seri, juga checklist barang apa aja yang dititipin kayak gitu. 1 untuk customer yang penitip, 1 untuk kita untuk ditaruh di barang penitipannya gitu. Jadi misalnya dari nomor 1 sampai kesekian gitu. Nanti per 50 nomor seri itu dimasukin ke dalam loker kita. Jadi kita susun nih. Kita susun 1 sampai 50. Nanti pas pengembalian si penitip
tinggal ngasihin invoice-nya. Kita lihat ini nomor berapa. Misalnya nomor 51, berarti 51 itu ada di kotak kedua dari 51 sampai 100 kayak gitu. Oh, alah, jadi sistematis ya. Betul. Jadinya. Berarti nanti tinggal kalau mau pulang ngebalikin tinggal kasih invoice-nya itu. Betul. Tapi gitu. ada kalau misalnya hilang gimana? Kalau misalnya hilang kita selalu ngingetin untuk difoto dulu. Takutnya kebasahan atau misalnya hilang gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada banget, berarti ya wayahna terakhir gitu. Wayahna terakhir gimana, Kang? Jadi kita ngelayanin yang ada invoice dulu gitu. Oh iya, karena banyak banget banyak ya banget itu pasti orang-orang crowded banget itu kalau ngambil. Oh iya. Kalau nggak dibantu guard, kayak zombie Oh serius alas di ya. kanan, di kiri ayam semuanya ya. Berarti emang rame banget ya ini. Benar. Tapi emang berguna banget sih ya. Soalnya saya juga pernah ikut event konser gitu dan wah itu barang di mana gini ada di pub gini yang hujan deh. Yang hujan tahu. Mata kan baru tahu ada Just Snip ini gitu. Kalau tahu dari awal mah nitip gitu. Namanya juga Just Snip. Tapi banyak juga yang barang yang nggak diambil. Oh iya. Iya. Kalau itu jadi gimana kita kan, kalau misalnya? Pas ketika closing, itu kita range waktu 1 jam atau 1 jam setengah ya. Iya. Oh penitipannya. Kita nungguin aja. Ini mana orangnya? Ya udah aku take out dulu ke rumah. Oke. Ke kantor. Oke. Terus aku WA-in satu-satu WA blast gitu. Oh, tapi dibalas akhirnya. Akhirnya dibalas. Terus apa kata dianya katanya? Ada yang bilang lupa. Jadi cenderung nih, kan misalnya teh bawa ke konser teh bawa parfum, tapi sedikit lagi sebenarnya teh. Titipin we. Pas pulang teh sedikit lagi ya udah we ambil aja gitu. Jadi beberapa juga ada yang emang disengaja ditinggalin gitu. Hibah lah jatuhnya. Hibah. Tapi unik sih, itu cerita unik sih. Aku mau nanya, ada nggak ini mah kayak selama Just Snip berjalan gitu, pernah ada barang yang hilang nggak? Hilang aku pernah. Oh pernah. Jadi pertama kali karena mungkin sistemnya mungkin belum matang ya. Akhirnya pernah ada trial and error, sempat parfum yang hilang. Parfum sama laptop. Jadi kita kan kondisinya laptop itu kan waktu dulu itu kita nggak ada pengecekan gitu. Makanya sekarang dicek. Betul. Ya dicek betul. satu-satu Kita kan? dicek satu-satu. Oke. Tapi itu gimana akhirnya Kita ganti. Oh kita ganti dengan garansi itu. Ya, dengan garansi. Iya gitu. benar emang trusted banget ini. Mantap. harus dijadikan pelajaran. Tapi ada nggak sih kayak selain kan itu dari tadi kan soal membahas dari si peserta dari konser, apakah dari panitianya sendiri adakah yang coba nitip ke Just Snip ini gitu apa tidak gitu atau dari siapa gitu? Beberapa ada. Kayak misalnya nitipin payung atau nitipin tas yang punya temennya misalnya si A kerja di event itu tapi si B-nya nggak kerja dititipin dulu. Ada beberapa. Oh ada beberapa. Oh ya jadi tapi ada juga barang yang unik yang dititipin. Sayuran. Sumpah kan? Sayuran. Itu beres di pasar ibu-ibu. Dua kresek. Iya, sayuran itu. Titip. Alah, itu yang nitipnya ibu-ibu atau siapa? Ibu-ibu itu. Itu salah satu event di Bandung. Event konser? Iya, event konser. Oh alah sih. Pas dia ibu-ibu. Aku nanya, ibu mau nonton apa? Aku mau nonton King Nasar. Oh gitu, nitip ya, nggak apa-apa kan sayuran? Ya nggak apa-apa, ya udah. Buat ibu-ibu kalau kalian akan aman sayurnya di Just Snip by Vortex ini. Kayaknya habis konser itu mau botram sama gengnya kayaknya. Botram sama si King Nasarnya mungkin. Tapi banyak yang unik kok, yang nitipin banyak banget yang unik. Itu paling unik ya? Itu paling unik. Kalau pernah ada masalah nggak? Kalau kan tadi unik nih, hal-hal unik lucu. Tapi kalau ada masalah nggak dari Just Snip ini? Dari segi apa? Dari segi peminjamannya, penitipan atau dan lain sebagainya gitu. Apakah ada yang trouble apa dari pesertanya gitu? Kalau minta cepat banyak. Oh minta cepat banyak. Mau close gate kan? Dia mau close gate eventnya. Kayak ini cepat aku mau nitip. Itu langsung ada yang pergi juga. Jadi kita belum data. Dia udah langsung pergi gitu. Terus gimana nanti kalau misalnya lupa kan itu invoice-nya?
Aku plastikin, nanti kalau misalkan dia mau ngambil, aku buka tuh plastiknya, aku tanya barangnya apa aja. Oh ya, berarti benar-benar dijaga aja lah ya, safety first lah ya, benar-benar di apa ya, disimpan lah gitu. Betul. Sekarang kan konser tuh makin sering ya Kang ya diadakan gitu. Menurut Akang tuh seberapa besar pengaruhnya ke kebutuhan layanan seperti Jansnip ini? Seberapa besar sih? Karena kan sekarang kalau konser-konser itu dari konser SMA, konser dari festival-festival lain gitu. Seberapa besar pengaruh Jansnip ini gitu? Terpengaruhnya ya. Maksudnya sangat berpengaruh banget karena kita memfasilitasi. Dan mereka tuh merasa nyaman. Jadi karena mereka itu nggak selalu ngelihat dari do and dance, langsung stay di IG atau di media sosial, nggak selalu gitu. Nah, ketika mereka ada barang yang harus dibawa, yang dibawa, dan itu nggak bisa masuk ke area venue, kitalah yang fasilitasi. Iya sih. Jadi sangat penting banget ya. Apalagi buat event-event lagi banyak sekarang ya. Kamu juga kan kemarin habis nonton konser gitu kan segala macam. Nanti kamu bisa nitip ke Jansnip. Kalau misalnya ada Jansnip, aku langsung nitip barang-barang aku ke Jansnip. Tapi kalau misalnya sejauh ini Jansnip tuh yang aku lihat di IG gitu ya, kebanyakan tuh kan yang aku lihat itu di konser solo ya, Dok. Konser solo sih. Tapi ini aku lihat tuh Perunggu yang terakhir. Kemarin ya. Oh, kemarin itu tuh. Kemarin. Tapi sempat ke festival-festival juga nggak? Festival kita sering. Ke mana aja tuh? Kita udah sampai ke internasional, misalnya kayak festival K-pop. Kita udah pernah. Oh, K-pop apa tuh, Kang? Apa namanya? Koskon, terus City Camp. Gila, hebat banget Jansnip ini udah ke internasional, guys. Hebat banget. Hammer Sonic juga pernah. Hammer Sonic pernah. Wow, keren. Berarti kalau misalnya ke internasional gitu, berarti dari si tim Akangnya ini harus bisa berbahasa ini, bisa berbahasa asing. Iya. Ada. Oh, ada. Berarti kalau regulasinya pasti ada harus berbahasa asing dulu, bisa berbahasa asing. Ada salah satu sih. Salah satu sih. Yang penting ada salah satu yang bisa, ya udah aku korbanin aja dia. Kemarin tuh waktu bulan apa ya? Asian Kungfu teh. Asian Kungfu Generation. Bulan April. Itu ada Asian Kungfu Generation itu tuh band dari Jepang. Dia ngadain konser solo di Jakarta dan banyaknya orang Jepang. Tak kebayangkan? Bahasa yang nitip teh orang bahasa Jepang. Ripuh. Watashiwa gini kan. Aduh. Tapi aman lah sejauh ini mah ya. Pakai Google Translate. Oh, Google Translate. Yang penting tapi safety aman. kan. Aman. Gitu. Barang-barang ada yang hilang. Aman lah. Cuman ya agak inilah buat turis gitu kan, buat dari lokal gitu yang mau ini pasti aman gitu. Tapi selain event konser, ada event yang lain lagi nggak yang digarap? Event lari pernah ya? Pernah. Lari. Ya. Terus udah punya baru dua sih ya. Event lari sama festival konser musik. Berarti banyaknya konser musik ya. Soalnya ada kadang ada yang nggak pernah baca atau lupa atau nggak baca do and don'ts. Ini kebetulan ada Vortex gitu. Ada Vortex, ada Jansnip. Jadi dititipin ke Jansnip gitu. Berarti bentar, kalau by Vortex itu apa? Vortexnya siapa? Volter. Oh, Volter, sorry ya. Volter itu atapnya. Jansnip itu brandnya. Gitu. Jadi kayak investornya kah? PT. Oh, PT. Oh alah. Jadi dia yang membawahi ini Jansnip ini. Jansnip gitu. Alah. Kalau Volter Indonesia sebetulnya ada beberapa brand. Memang nanti planningnya bakal ada kayak Samply. Samply itu kayak dia kayak waste management gitu. Kita bikin brand waste management tentang sampah. Oh, gitu. Ya. Tapi tentang sampahnya di konser gitu? Ya, di konser juga bisa, terus di corporate juga bisa. Oh alah, berarti kalau selama ini tuh barang apa aja yang sering dititipkan atau di order pelanggan tadi, selain misalnya power bank atau misalnya apa, ada barang yang aneh tadi, sayuran ya mungkin. Borgol pernah. Ya. Kunci Inggris pernah. Plat nomor. Serius kah? Sumpah. Iya. Itu beres gitar. Iya. Itu peserta? Enggak, penonton. Iya, penonton maksudnya. Oh iya.
Nitip gitar. Nitip gitar ke konser ngapain ya? Dia Apalagi kayak tadi mau gitu kunci tampil. Inggris gitu. Beres montir gitu. Ternyata yang lebih aneh dari menitip sayur. Iya, tapi itu masih ada plat nomor, borgol, apa ada Intel gitu gimana? Ya kocak ya tapi ya. Gitu. Iya. Ngakak sih. Ada pistol juga. Aku waktu pertama kali Iya, iya. event tuh 3 bulan ya jalan 3 bulan. Iya. Aku event di Jakarta Oke. waktu itu. Ada yang sempet yang nitipin pistol Pistol. asli itu. Wah, bener-bener asli. Iya. Oh. Aku nanya, Iya. Bapak anggota atau bukan? Bukan. Terus Karena kenapa bawa pistol tuh? Saya juga nanya itu kan, Iya. mau nanya itu, cuman aku udah gemeter nih Iya. bawa pistol. Bawa pistol. Ngapain ke konser bawa pistol? Nah, ini Aneh juga ya tapi Aneh. tapi gini, Apa? Jasnip ini bisa jadi pengamanan yang terbaik karena Itu alat-alat dia. senjata berbahaya Betul. dititipin juga. Iya. gitu Tapi kan. sekarang kalau misalnya emang ada barang-barang yang emang terlarang kayak pistol terus obat-obatan, Obat-obatan. kita pasti langsung Sita. bukan sita sih, lebih ke koordinasi sama guard. Oh, Supaya buat iya, langsung iya. diambil aja gitu. Jadi Oh. jangan nggak usah dititipin tapi langsung di take out Iya. sama guard gitu. Karena sangat sensitif dan Sensitif berbahaya banget, sih. iya, Iya sekarang. sih. Berarti ada koordinasi juga ya Iya. mungkin ya. Heeh. Takutnya kan ke bawah-bawah kalau misalnya kita nitip barang-barang kayak gitu. Jadi just nip yang ke bawah gitu. Oh, alah. Gitu. Nah, sekarang nih Kang, ini ada kupas, Bener, kupas tuh apa? Kumpulan pertanyaan asyik. Yes, ada Oh, kumpulan iya. dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana yang pengen bertanya ke Jasnip by Vortex. Volta. Voltaire. Voltaire. Aduh, salah mulu. Volter. Oke, pertanyaan pertama ada apa nih? Dari Jidan apa? Barang paling aneh. Paling Dan aneh yang sayur. pernah ada di Iya. Justip. Tadi kali ya, borgol. Borgol. borgol apalagi Kresek ya? sayur. Udah Kresek sih, sayur kresek itu. sayur. Boneka labubu ada 8 tuh. Loh, boneka Iya. labubu. Aduh, lumayan Ada tuh buat 8 kamu yang tuh gede-gede. suka tuh. Iya. Itu waktu labubunya itu lagi itu Viral. kan, lagi Hits viral banget. kan, Iya. lagi hits Hits. banget. Oh, itu ada yang bawa Iya. labubu. Waduh, bahaya. Aku itu Gede-gede. di Mall Casablanca, Oh, Jakarta. Jakarta. Oh, iya iya. Itu bawa labubu 8. Kan aku mau nitip, aku bingung. Oh. Ini gimana aku ngargainnya gitu. Oh, Sugante 8 orang teh beda-beda. Ternyata satu orang Satu sama bawa orang. 8. Iya, bawa 8. Nah, itu just tip. Iya, itu Ah, just tip, itu benar. just tip, Itu itu just tip. Ya pasti Iya. Justip tuh. Iya. Tapi nitipnya ke Jasnip. Ke Justip. Iya. Betul. Saling kerja sama itu. Iya. Oh, itu sih paling ya. Yang berbahaya paling itu Pistol. gitu-gitu. Iya. Pisau ada pernah pisau. Pisau lipat pernah. Pisau lipat. Pisau Ada lipat ya? pernah. Oh, ada. Iya, Pernah. pisau Ngapain lipat. ya tuh ya. konsep bawa kayak gitu? Itu buat Takut banget. safety first keamanan dong. Enggak ada yang tahu di jalan mah, enggak ada yang tahu. Takut juga ya. Pembelaan. Lanjut. Jasnip pernah ada di Oh, dari Teh Muti. Iya, jadi Teh Muti ya, Muti. Jasnip. Jasnip pernah ada di konser-konser K-pop tadi ada ya. Konser apa? Bukan konser K-pop tapi lebih ke event K-pop ya itu mah. Konser K-pop. Oh, Konser. Waktu itu ada Ates ya? Itis. Nah, kamu tahu. Oh, no, ini NCT, apa lagi ya? Aku lupa. NCT. Nah, itu. NCT, BTS. Pernah. Oh. Tapi BTS enggak, NCT pernah. Keluar negeri. Enggak di Oh, di pas di maksudnya Indonesia. di konser Di Indonesia. Indonesia Oh. gitu. Konser apa tuh Kang kalau boleh tahu? Sama Waktu Bang. itu NCT kalau nggak salah. Berarti solo. Iya, Oh. pernah. Ih gokil, berarti gokil. pernah, berarti bukan konser-konser artis-artis Indonesia aja ya, berarti Iya, ada artis K-pop juga. internasional. Kayak aku tuh tadi tuh event K-pop aja. Oh. Ternyata enggak. ada artis apa sih emang konser K-pop gitu Iya, ya. iya. Artis- Mereka yang datang ke Indonesia mereka akhirnya datang. bikin acara di situ Oh, gitu. Oke. Berarti mereka yang approach atau Akang yang approach? Apanya? Mostly kita sih. Oh, kita Ya, kita- dari Akang Kita yang approach. ngirim surat offeringnya, terus Oke. nanti tektokan gimana Oke. kerjasamanya, baru di link kayak Oh, gitu. alah. Tapi udah penting banget sih nih. Iya, Justip ini Iya. belum maksudnya tuh kayak belum pernah nih selama konser ada kayak Ada event Justip kayak ini. Justip ini gini. Mm-mm. Baru. Karena kalau di luar itu banyaknya kayak gini. Misalkan konser dari luar ke sini kan. Mhm. Nah, itu banyaknya dari orang jauh Mhm. yang belum sempat booking stay buat hotel. Oke. Dia bawa koper tuh gembolan. Oh Nah, itu iya, banyak Kak. banget. Oh, banyak Iya banget sih, ya. bener. Banyak. Jadi banget, konser banyak. dulu baru nyewa hotel. Iya, Nah, pasti itu. betul. Bang. Tapi dalam si tempat penyimpanannya dalam bentuk apa, Kang? Aku loker. Locker gitu Locker. ya. Oh. Tapi kalau yang barang gede gimana?
Kalau barang gede, kayak koper tadi misalnya besar gitu. Ada khusus. Ada khusus juga. Ada khusus juga gitu. Alah. Tapi nggak di locker. Oh, nggak di locker. Di flooring aja, di flooring pinggir-pinggir Tapi aman gitu. Aman, pasti aman lah. Itu udah paling Jasnip. Let's go, lanjut. Pertanyaan dari Aulia Sari. Spill cara jadi member Jasnip gimana? Nah, yang mau magang atau misalnya kerja di Jasnip sebagai volunteer boleh sebagai founder ya kan? Mungkin Jadi, kita berdua bisa gitu izin. Pasti kalau misalnya di Jasnip itu kalian harus cekatan pertama, terus juga harus bisa baca lapangan, terus harus bisa di bawah tekanan sih itu, karena penonton tuh kan kita nggak ada yang tahu ya, ada yang pasti ada yang marah-marah lah, ada yang apa, nah itu harus kita bisa apa namanya, siapin mental gitu ya. ngatur emosi, soalnya kan pelayanan ya, sama harus tarapti teh naon bahasa tarapti teh tarapti teh apa naruh barang teh bukan naruh barang teh harus rapi, harus tahu di mana, jadi biar nanti teh pas ada yang ngambil teh enggak sembarangan comot, benar kayak gitu. Benar. Berarti emang harus cekatan, harus rapi, orangnya tuh harus kalau orangnya tuh kalau yang mau jadi anak Jasnip tuh harus lihat rumahnya, kamarnya apakah berantakan, wah berantakan ini mah gak bener nih nyimpen barangnya. Cocok ya, kamu berantakan ya rumahnya, aman ya, aman. Berarti bisa masuk Jasnip. Bisa dong. Itu buat siapa tadi namanya, buat Aulia biasa. Kalau misalnya volunteer boleh langsung siap chat, langsung kesini, yuk butuh 3 orang nanti langsung datang ke sini. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Habis. Udah habis. Udah kerasa. Kalau aku pengen nanya nih Kang, kalau aku nih ya baru pertama kali mau pakai Jasnip, prosesnya seperti apa sih? Jadi gini, nanti misalnya Akang datang buat Jasnip, datang. Siap. Akang bawa apa ceritanya? Ini pistol. Wah, jangan. Apa dong? Sajam misalnya sajam. Nah, misalnya bawa tas. Tas. Kita tanya dulu, Kak, ada barang elektroniknya gitu. Nggak ada. Kita cek. Pertama kita cek, ada ternyata isinya cuma baju, parfum, terus sendal mungkin. Nah, itu nanti harganya kita hitung per item. Cuman kalau misalnya backpack itu kita bundling harganya. Karena kan tadi udah aku bilang kayak parfum itu ada harganya sendiri, ada sendal ada harganya sendiri. Cuman karena ini jatuhnya backpack, jadi kita bundling. Itu start dari 50.000. Beda lagi kalau ada elektronik, itu bisa sampai 80.000 kayak gitu. Nah, nanti selanjutnya baru kita isi invoice-nya. Isi nama, nomor telepon, terus checklist apa aja barang-barang yang dititipin, sama nomor serinya itu nomor berapa gitu. Nah, nanti sama Akang foto dulu atau Akang taro ya buat biar gak hilang ya si kertasnya, tanda titipnya gitu. Tanda titipnya lah ibarat. Nanti sama kita si kertas yang di kita tempelin pakai solatip di tasnya gitu. Nanti kita susun buat tas itu biasanya kita di flooring dari urutan terkecil sampai terbesar kayak gitu. Jadi buat tas sendiri juga pasti berurutan, pasti kita rapihin lah gitu biar enak nanti pas pengembalian kayak gitu. Terus kalau mau misalnya mau ngambil lagi, datang lagi, kasih invoice-nya. Misalnya nomor 138. Ya udah kita langsung cari ke area flooring, area tas, khusus tas kayak gitu. Berarti jadi gampang ya buat ininya ya. Biar lebih cepat juga pelayanannya ya. Ternyata sobat kampus kalau misalnya mau Jasnip, ini cara gampang banget ternyata. Kok gampang tertarik nggak? Aku tertarik pisan tuh Kang. Apalagi konser tuh lagi hype-nya dan aku teh pengen safety lah, barang teh udah banyak, ada iPhone 17 Pro Max, berbahaya. Itu mah asal bisa buat video atuh. Kenapa dititip? Case-nya beli. Case-nya beli di Jepang enggak? Casingnya. Mungkin aku mau nanya nih kayak kalau misalnya tadi sebenarnya kayak udah deh. Karena itu kan berkaitan sama barang pribadi nih. Betul. Gimana sih cara Jasnip ini membangun kepercayaan para konsumennya gitu? Selain tadi tuh ada apa namanya? Garansi. Gitu. Yang pasti kita dari hospitality-nya juga kita juga harus bisa ngejelasin kenapa barang-barang ini tuh nggak boleh kayak gitu. Terus misalnya ada yang kritis nih, jadi cenderung orang-orang tuh beberapa kali itu kritis. Misalnya di event A itu contoh si artisnya King Nasar, itu kan penontonnya mostly
milenial ke bawah ya. Oh iya. Nah, beda lagi sama misalnya kemarin perunggu itu Gen Z. Nah, cenderung milenial itu lebih kritis. Kenapa ini harganya segini? Kenapa ini nggak boleh dititipin gitu? Betul. Nah, kita jelasin. Ya, karena alasannya A, B, C, D kayak gitu. Terus kita juga liatin ibu ditaruhnya di sebelah sini kayak gitu. Ini penitipan kita seperti ini. Nantinya juga ada garansi kalau misalnya terjadi kehilangan atau kerusakan kayak gitu. Terus kalau misalnya Gen Z ya lebih gampang sih, kayak kita ngasih harga langsung sekian langsung ya udah cash apa kris kayak gitu. Langsung gampang lah. Kalau worth it sih buat harga segitu gitu buat barang-barangnya gitu kan. Iya. Sebenarnya mah, tapi mungkin lebih susahnya ke gen milenialnya gitu. Kayak gitu. Pernah waktu itu ada di event di Bandung, itu ada gerombolan ibu-ibu lah. Dia nitipinnya IQOS, terus tereanya, terus rokok, vape segala macam. Yang sebenarnya itu kalau ditotalin, karena kalau device pods sendiri itu kan 30.000 ya. Nggak kita bundling karena masuknya elektronik. Itu pokoknya total itu ada di 170.000. Tapi karena ini banyak, akhirnya kita kurangin harganya, kita diskon lah gitu jadi 120.000. Tetap responnya tuh nggak enak kayak gitu. Tetap komplain kayak nyari uang gini banget katanya. Gitu. Iya Bu, ibu kalau ya karena ini nggak boleh bawa masuk ibu kata kita kayak gitu kan, dijelasin akhirnya ya udah bayar aja. Walaupun nyaku kulutus lah gitu. Kulutus pasti ada. Kulutus ibu-ibu. Kayak gitu. Kang nih aku pengen nanya nih, tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan Just Tip nih sampai detik ini nih. Apa ini yang tantangan paling besar selama Just Tip ini sudah berjalan gitu? Tantangan terbesar ya? Kayaknya berat banget. Ya. Tantangan terbesar. Selain yang tadi tantangannya yang apa sih, ada yang sama juga gini. Just Tip lain gitu. Apa sih tantangan yang paling besar? Tantangan terbesar adalah kita harus lihat eventnya juga, gitu, line up-nya juga. Karena kayak gimana tuh, Bang? Kalau event biasanya kita kan juga ngeliatin nih, ngeliatnya audiensnya udah berapa nih, realisasi tiket yang terjual gitu. Nah, sampai saat ini banyak yang bilang udah 10.000, totalnya 4.000 ya. Dan banyak beberapa kali juga kita bukan di cut tapi lebih ke eventnya diundur kayak gitu karena ya itu juga si eventnya dari marketing eventnya mungkin ya nggak yang sengebus itu, tapi ke kitanya manis banget omongannya kayak udah 10.000 ini udah pasti bagus gacor segala macam, tapi ternyata diundur kayak gitu. Terus juga mungkin tantangan lainnya kayak pitching ke promotor, kayak kita beberapa kali di ghosting gitu. Oke Kak, kita kaji dulu untuk offeringnya, tapi nggak ada gitu. Kayak gitu sih beberapa tantangan sampai sekarang. Akhirnya mungkin ya kita belum bisa bekerja sama ya kayak gitu gitulah. Cuman itu biasa. Cuman ya agak di ghosting nih gitu yang dimana kita pengen banget nih masuk event ini gitu, cuman di ghosting ya itu jadi tantangan juga sih kayak paling gitu. Berat sih itu ya. Kalau postpone itu. Wah, itu postpone tuh postpone tuh jadi cancel. Eventnya nggak ada diundur. Yang dimana kita udah bikin misalnya kayak RAB untuk produksian di event ini berapa, terus misalnya nyiapin manpower itu berapa, tapi ternyata H-7 cancel kayak ya kita kan jadinya gitu. Aduh gitu. Padahal sebentar ini Just Tip ya. Bener. Udah berharap. Padahal itu bisa jadi poin plus dari si pihak acaranya ketika ada Just Tip ini kan berarti para penonton tuh pasti pada kayak wah ini event ini bisa nitipin barang segala macam dan ini dari mana sih? Ini pas lihat Just Tip. Nah itu. Dari Just Tip naik, dari eventnya juga pasti naik kan? Iya betul. Karena aku sebetulnya kasihan ke audiensnya juga. Mereka kan kayak udah booking hotel tuh, kayak gitu. Udah. Kalau yang dari luar kota ya. Dari luar kota gitu. Apalagi kan kalau misalkan daerah tengah tuh kayak Jakarta, itu kan banyak tuh yang dari Semarang, dari mana. Itu langsung booking hotel di terdekat hari. Gitu jauh-jauh hari. Iya. Ternyata cancel. Kita juga sama ya. Sempat booking hotel. Kita sempat booking hotel kayak pasti. Ini nih H-7 udah kita booking aja dulu. H-3, H-4 nggak jadi. Udah angus gitu. Kayak gitu. Di MOU nggak ada MOU-nya segala macam dari pihak acaranya. Ganti rugi. Kalau misalnya operasional itu full dari kita. Jadi nggak ditanggung untuk akomodasi atau
tempat penginapan itu nggak, emang kita nggak minta untuk di provide sih kayak gitu. Cuman hal-hal lain aja yang kita minta provide. Seru juga ya. Gitu. Tapi kalau di satu event itu pernah ada 2 vendor just tip gitu nggak? Sama gitu? Oh, nggak ada sih harusnya. Nggak boleh ya gitu atau kalau gitu mah harusnya nggak bisa ya. Karena itu perjanjiannya sama satu vendor kan gitu. Jadi so far nggak ada kayak gitu sih. Sejauh ini nggak ada. Dan jangan sampai lah. Iya, just tip aja. Just tip aja. Just by voter aja. Gitu, nah, setelah tadi melihat perjalanan dan juga tantangan dan keseruan gitu, apa sih harapan akang-akang ini bagi si Jasnip ini ke depannya? Betul. Buat kedepannya, aku rencana pengen memfasilitasi beberapa selain event ya, maksudnya ke corporate, misalkan kayak hotel, mall, terus apartemen, gitu. Kedepannya kayak gitu. Jadi semakin gede aja gitu ya, semakin berkembang. Jadi nggak di sektor event aja. Bisa di sektor-sektor lain. Betul. Gitu. Wow, keren banget. Pesan buat ini satu lagi, pesan buat para pecinta konser nih, gimana nih? Ya, jadi buat kalian para pecinta konser, jangan risau kalau misalnya emang kalian bawa barang yang tidak diperkenankan masuk. Just Tip hadir di sini untuk kalian, titipkanlah di kami. Insya Allah kita amanah. Dan barangnya aman. Oke, kayak gitu. Oke, ini dia Jasnip. Udah agak kerasa juga ya. Ternyata tapi ini kita jadi ke knowledge baru dan ternyata ada Jasnip ini tuh di event atau dan lain sebagainya di acara korporat tuh ada Jasnip itu sangat penting gitu ya. Dan aku baru tahu, dan buat kalian semua yang mau penitipan barang dan lain-lain bisa di Jasnip by Volter. Itu dia. Oke, thank you Akang udah memberikan knowledge, dan mungkin next event kalau ada Jasnip aku langsung siap, langsung kontak. Kalau ada event di sini undang gua ya. Itu pasti aman. Justip ya di sini. Oke, Justip ya. Kita kalian aja. Sangat bermanfaat. Oke, thank you Akang-akang ya. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.